Susi diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi fasilitas impor garam industri. Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah 4 orang keluar negeri dalam kasus korupsi LNG di PT Pertamina tahun 2011-2021. 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bahan bakar minyak BBM truk pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon tahun anggaran 2019 resmi ditahan. Evita Tagor diperiksa oleh KPK selama 10 jam terkait kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas LNG oleh PT Pertamina pada tahun 2011 sampai dengan 2021. Susi diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi LNG di PT Pertamina tahun 2011-2021. Terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi fasilitas impor garam industri. Korupsi, satu kata yang sering kita dengar. Berita tadi membuktikan betapa seringnya kasus korupsi terjadi di Indonesia, mulai dari korupsi di ranah kecil hingga ranah yang besar. Seperti contoh kasus korupsi LNG di PT Pertamina yang baru-baru ini terjadi, yang mana nilai kerugiannya bisa mencapai miliaran, bahkan hingga triliunan rupiah. Sebenarnya, kenapa kasus korupsi ini bisa terjadi? Dan apa hubungan antara kasus korupsi dengan Pancasila? Mari bersama kita simak videonya. Korupsi adalah salah satu bentuk penyimpangan terhadap Pancasila sebagai ideologi yang berdampak pada kestabilan dan prasarana negara yang nantinya dialokasikan untuk pembangunan. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guna mewujudkan nilai-nilai luhur dan religius yang terkandung dalam butir-butir Pancasila. Tindakan korupsi membuktikan merosotnya karakter Pancasila yang ada di dalam diri para koruptor. Sebagai seseorang yang berkarakter Pancasila, sudah sepatutnya menyadari bahwa korupsi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain yang seharusnya berhak mendapat kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera, adil, dan makmur. Bicara mengenai Pancasila sebagai ideologi negara, tentu kita harus memahami konsep dari ideologi itu sendiri. Ideologi berasal dari 2 kata, yaitu idea dan logos. Secara umum, ideologi adalah kumpulan gagasan, ide, dan keyakinan yang menyangkut kehidupan manusia. Ideologi juga disebut sebagai a system of ideas, yang artinya mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berfungsi sebagai pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan nyata, kasus korupsi adalah bentuk nyata pelanggaran terhadap ideologi negara yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dapat dimaknai dari implementasi Pancasila pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara Indonesia mengakui adanya 6 agama resmi, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari ke-6 agama tersebut, semuanya menyatakan menolak adanya tindak korupsi. Hal tersebut mengartikan bahwa korupsi adalah tindakan yang sebenarnya dilarang bagi setiap pemeluk agama manapun. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menegaskan bahwa tindakan korupsi berarti mengabaikan persamaan derajat dan sikap tegang rasa pada sesama. Seorang koruptor tidak memiliki rasa keadilan dan keadaban, karena hak yang seharusnya diberikan atau dimiliki oleh rakyat harus diambil secara sepihak untuk kepentingan pribadi mereka. Pada butir Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, juga menegaskan bahwa seorang koruptor hanya mementingkan nafsu dan kepentingan pribadinya. Mereka mengabaikan bahwa tindakan yang mereka perbuat merusak sendi perekonomian, pembangunan, dan melunturkan rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara.
Dengan melakukan korupsi, berarti para koruptor sudah merusak persatuan dan kesatuan nasional. Karena perbuatannya berdampak bukan hanya kepada tatanan pemerintahan, tapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia yang tidak bisa merasakan hasil pembangunan negaranya sendiri. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari sila keempat Pancasila ini menegaskan bahwa perilaku korupsi yang dilakukan bertabrakan dengan nilai Pancasila sila keempat, terutama korupsi yang dilakukan oleh parlemen. Kepercayaan masyarakat terhadap parlemen sebagai wakil rakyat luntur, sehingga menyebabkan rakyat beranggapan bahwa gedung Dewan Perwakilan Rakyat agaknya hanya sebagai tempat pertemuan para koruptor semata. Begitu pula pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dilakukannya tindakan korupsi, berarti tidak terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat. Kesenjangan sosial akan semakin luas, karena anggaran yang semestinya dialokasikan untuk kesejahteraan dan pembangunan negara sudah tidak pro akan rakyat. Sehingga menjauhkan kita dari cita-cita serta tujuan negara sebagaimana yang telah diimpikan oleh para pendiri bangsa pada saat mendeklarasikan kemerdekaan, yakni negara yang adil dan makmur. Dengan demikian, adanya tindakan korupsi mengartikan bahwa cerminan karakter Pancasila telah merosot dan menyimpang terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam butir Pancasila, serta tidak sesuai dengan bentuk negara hukum di Indonesia. Adanya korupsi menghambat jalannya pembangunan sosial, ekonomi, dan melemahkan karakter bangsa. Perilaku korupsi juga bersifat merusak integrasi berbangsa. Oleh karena itu, sebagai seorang mahasiswa, marilah kita mendemonstrasikan bahwa diri kita dan kampus kita harus bersih dan terbebas dari perbuatan korupsi. Mari berani menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran serta keberanian dalam menentang segala bentuk ketidakadilan dalam upaya pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Namun, harus dengan cara yang edukatif, dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja nyata, atau pada saat kesempatan lainnya dalam membangun budaya anti korupsi yang dimulai dalam lingkup kampus. Tolong kamera, tolong kamera. Belum